Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam kehampaan, sosok Suyi berkedip, sangat cepat. Melarikan diri dari udara. Teknik gerakan yang bisa disebut sebagai kecepatan tertinggi, berevolusi dari kekuatan bawaan dari burung surgawi, Sky Sweeping Sparrow. Arti intinya adalah di jalan angin. Setelah memahami ritme angin, Suyi telah mampu melakukan teknik gerakan yang terkenal dengan kecepatannya ini. Ketika sosoknya menghilang, jejak samar pelarian ditinggalkan dalam kehampaan. Jangan bicara tentang orang biasa, jika pembudidaya tidak menggunakan indera spiritualnya, dia tidak akan bisa menangkap dan mengunci jejak Suyi. Terlalu cepat. Ketika Suyi bertarung melawan Nirvana Sein San di Xiao Fengdu, yang terakhir juga menggunakan teknik penyembunyian angin, sosok itu melarikan diri ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak, dan kecepatannya secepat hantu petir, aneh dan menakutkan. Bisakah kamu melarikan diri? Selama pengejaran, mata Suyi acuh tak acuh, dan pikiran spiritualnya menyebar, mengunci sosok jauh. Itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu, dengan penampilan biasa, membawa busur hitam besar di punggungnya. Tapi Suyi semakin dekat dengan pihak lain. Suyi, jika aku mengaku kalah, bisakah kamu berhenti di sini? Suara pemuda berjubah abu-abu datang dari jauh. Tidak bisa. Suyi tidak ragu-ragu. Aku tahu akan seperti ini, itu saja, mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya. Pemuda berjubah abu-abu menghela nafas. Salah, ini hidup dan mati. Suyi berkata dengan ringan. Hahaha, silakan, dengarkan kamu, bagi hidup dan mati. Pria muda berjubah abu-abu itu tertawa. Sosok Suyi melintas, dan dalam beberapa kilatan, dia datang ke hutan kuno. Cabang-cabang lebat menutupi langit dan membuat hutan menjadi gelap. Pria muda berjubah abu-abu telah melarikan diri ke kedalaman hutan perawan. Tempat ini sangat cocok untuk penyergapan dan pembunuhan, tapi sayangnya, bagiku, itu hanya hiasan. Suyi melintas dan menyapu hutan. Duh. Sajak jalan kayu. Pada saat ini, semangat dan napasnya segera bergema dengan bunga dan pohon yang dia lewati, bergema bersama. Di mana Suyi lewat, pohon-pohon bergoyang dan cabang-cabang menari dengan liar. Setiap genus vegetasi di hutan seperti berubah menjadi mata Suyi, sehingga Suyi mengetahui situasi di sepanjang jalan dengan sangat baik, dan itu disajikan dalam pikirannya. Segera, aura yang ditinggalkan oleh pemuda berjubah abu-abu ketika dia melarikan diri ditemukan oleh Suyi dan mengejarnya sepanjang jalan. Untuk sesaat, Suyi berhenti tiba-tiba, seperti seorang nabi. Ledakan. Di depannya, 30 kaki di depannya, itu meledak dengan keras, mengeluarkan panah api yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dengan kekuatan yang luar biasa. Dunia bintang itu ada. Api yang mengamuk dari panah yang menyala menembak, tetapi tidak melukai Suyi, yang sudah berhenti 30 kaki di depan. Sepertinya pembunuhan ini bukan niat sementara, itu jelas disiapkan untuk waktu yang lama. Mata Suyi berkilat, dan niat membunuh tetap ada di antara alisnya. Siapa yang mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya? Klan Zuo. Bahkan jika tuan di balik pembunuhan ini bukan mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak terpisahkan dari mereka. Kalau tidak, si pembunuh tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, dia membunuh di luar Zuojia Hausan Hall. Jika dia gagal, dia akan memancing dirinya sendiri ke dalam hutan ini. Perangkap untuk berurusan dengan diri sendiri. Sajak kayu, tidak heran saya bisa menghindarinya terlebih dahulu. Di hutan jauh, ada tatapan serius di alis pemuda berjubah abu-abu. Hal ini membuat pemuda berjubah abu-abu itu merasakan sakit di hatinya. Ketika operasi ini selesai, majikan harus menggandakan kerugian untuk menebusnya. Berpikir, dia menghindar. Sebagai salah satu pembunuh pengumpul bintang teratas di Laut Kepahitan, metode pembunuhan pemuda berjubah abu-abu secara alami tidak sesederhana itu. Dalam beberapa saat, Suyi, yang mengikutinya sepanjang jalan, melewati hutan yang luas dan datang ke ngarai gunung dengan gunung dan batu. Ledakan.
Tiba-tiba, gunung-gunung bergoyang, dan bebatuan runtuh dan jatuh, seolah-olah langit runtuh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling seperti air pasang. Napas Sui beredar di seluruh tubuhnya, memenuhi udara dengan pesona bersahaja yang tebal dan luas. Dengan gelombang jubah lengan Sui, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di kehampaan meledak dan berubah menjadi debu. Hampir pada saat yang sama, Sui menghentakkan kakinya dengan paksa. Ledakan. Langit bergetar, dan asapnya berhamburan. Sosok abu-abu tersapu dari tanah dan melarikan diri dalam jarak yang mengkhawatirkan. Sial, orang ini masih menguasai ritme bumi. Pria muda berjubah abu-abu memiliki wajah suram, dan alisnya penuh warna kental. Dia bersembunyi di kedalaman tanah sebelumnya, dan pada saat itu, ketika Sui menginjak kakinya, dia juga mengalami syok, dan dia sangat terkejut sehingga darahnya bergejolak, dan dia hampir dikubur hidup-hidup. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan mati. Di kejauhan, suara acuh tak acuh Sui datang. Pria muda berbaju abu-abu mendengus dingin, mengabaikannya, dan menyapu ke depan dengan seluruh kekuatannya. Hanya saja hatinya semakin sakit. Arai besar yang terkubur di pegunungan dan ngarai sebelumnya dibangun dari 72 pelat arai dan 36 jimat rahasia. Nilainya jauh dari di atas formasi api di hutan, kekuatannya bahkan lebih kuat untuk menjebak kerjasama realem pengumpulan bintang digital. Tapi sekarang, itu masih seperti hiasan, dan langsung dihancurkan. Akun ini harus digandakan untuk mendapatkannya kembali. Pria muda berjubah abu-abu menggertakkan giginya diam-diam. Sui menyusul lagi dengan santai. Baru seperempat jam sejak pengejaran ini, jadi dia ingin melihat apa arti lain yang dimiliki pemuda berjubah abu-abu ini. Jika saya harus menggambarkan keadaan pikiran Sui saat ini, itu akan menjadi kucing yang bermain dengan tikus, bermain terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Dalam beberapa saat, Sui berdiri di depan sungai pegunungan yang besar. Di seberang sungai ada sebuah bukit. Di kawasan itu, tanaman hijau dan pepohonan tak ada habisnya. Di bawah langit, ada awan putih mengambang, pemandangan yang damai dan tenang. Sui menggelengkan kepalanya, tampak sedikit kecewa, dan bergumam, dibandingkan dengan pembunuh organisasi pembunuh pertama di Great Wilderness Kyushu, Emberworld, bagaimanapun juga, itu masih terlalu jauh. Dia berjalan melintasi langit, dan tepat ketika dia datang ke sungai, pusaran air besar muncul dari sungai, seperti mulut berdarah binatang purba, menelannya ke arah Sui. Pusaran itu meraung, melepaskan kekuatan menelan yang menakutkan. Belum pernah terjadi sebelumnya, karakter di alam pengumpulan bintang ditakdirkan untuk menjadi seperti serangga dan ditelan tak terkendali. Mereka adalah pembudidaya alam spiritual. Saya khawatir mereka semua akan terpengaruh dan sosok mereka akan ditahan. Menghasilkan suara decitan yang memekakkan telinga. Ada pusaran air besar yang mengalir keluar dari sungai, dan langit terbalik dengan cahaya putih dan hujan. Pembunuhan semacam ini tidak diragukan lagi menakutkan. Saya melihat mata Sui menunjukkan jejak penghinaan, menginjak kehampaan, membuat tanda tinju dengan satu tangan, dan menebas dengan tangan lainnya. Ledakan. Saya melihat pusaran air itu membengkak dengan hebat, seperti bola yang mengembang, dan akhirnya tidak tahan lagi, meledak, dan airnya memercik dan menyebar, seperti hujan lebat. Ledakan. Itu hancur berkeping-keping, dan itu berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Dalam sekejap, dengan pukulan dan pedang, game pembunuhan ini dengan mudah dipatahkan. Gerakan destruktif itu seperti bajingan yang menyeberangi sungai, mengangkat tangannya untuk menenangkan ombak yang mengamuk. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Berengsek. Sebuah seruan terdengar, dan sosok abu-abu menyapu, menghindari pedang dengan berbahaya. Adegan ini mengejutkan pemuda berjubah abu-abu hingga berkeringat dingin. Ekspresinya penuh kejutan dan kesungguhan, dia berani tinggal, berbalik dan lari. 3 formasi pembunuhan yang dipersiapkan dengan baik berturut-turut, sebagai imbalan untuk berurusan dengan kultivator manapun di dunia ini, sudah cukup untuk membunuh. Cukup untuk berurusan dengan biksu transformasi spiritual seperti Muda Oren yang baru saja menembus dunia. Tapi sekarang, di depan Sui,
formasi pembunuhan itu seperti selembar kertas, dan mereka mudah dipatahkan. Bagaimana ini bisa membuat pemuda berjubah abu-abu tidak khawatir, bagaimana tidak takut? Pada saat ini, pemuda berjubah abu-abu benar-benar memadamkan ide untuk membunuh Sui. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu. Pembunuh bukanlah pengecut, orang mati, atau pahlawan. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya, mereka tidak dapat menjadi seorang pembunuh. Hanya saja kali ini, Sui kehilangan minat pada mangsa ini dan terlalu malas untuk menunda lebih lama lagi. Pria muda berjubah abu-abu yang melarikan diri merasakan hawa dingin di hatinya. Sebagai seorang pembunuh, rasa bahayanya jauh lebih tajam daripada seorang biarawan biasa. Hampir pada saat pedang Sui ditebas, pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan lengan bajunya ke atas. Jimat rahasia emas tersapu dan berubah menjadi perisai guntur emas di kehampaan, menghalangi bagian depan. Perisai guntur emas. Nilai satu potong setara dengan 100 batu roh peringkat 6, yang dapat menahan serangan penuh dari para pembudidaya alam bintang, dan pertahanannya luar biasa. Pria muda berjubah abu-abu tidak peduli dengan rasa sakit sama sekali, dia melambaikan tangannya, dan lebih dari 10 jimat rahasia terbang keluar. Melihat ini, mata Sui dipenuhi dengan penghinaan. Dentang. Hampir pada saat yang sama, raungan pedang bergema. Saya melihat pedang Xuanwu di tangan Sui di beberapa titik, dan tiba-tiba menyapu kehampaan. Ledakan. Dalam kehampaan, 5 gunung pedang emas, kayu, air, api, dan tanah muncul, satu lebih tinggi dari yang lain, dan mengepung dan membunuh pemuda berjubah abu-abu. Pedang domain kota 5 elemen besar. Pukulan ini secara langsung menghalangi mundurnya pemuda berjubah abu-abu. Tidak baik. Wajah pemuda berjubah abu-abu tiba-tiba berubah, tombak yang terjalin dengan guntur perak dan kilat tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia berteriak keras, mengguncangnya dengan keras. Tetapi hanya dalam beberapa saat, dia terkejut dan batuk darah, dan sosoknya berantakan. Di bawah penindasan 5 gunung pedang, dia seperti binatang buas yang terperangkap, tidak dapat menemukan jalan keluar, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Pembunuh, kamu tidak dapat memukul satu pukulan pun, kamu dapat melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya, dan kamu tidak pernah menghadapi orang secara langsung. Sekarang kamu berada dalam situasi yang paling tak tertahankan. Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padamu siapa majikanmu, aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Pria muda berjubah abu-abu itu sangat malu, dan dia terus-menerus terluka. Ketika dia mendengar kata-kata Sui, dia tertawa dan berkata, sebagai seorang pembunuh sejati, bagaimana dia bisa mengungkapkan siapa majikannya? Sui mendengus dan berkata, kalau begitu pergilah ke kematian. Ledakan. Duh. Pria muda berjubah abu-abu mengeluarkan peluit panjang dan membanting jimat hitam yang tidak jelas dan misterius. Ledakan. Jimat rohani. Ini adalah cara yang menyelamatkan jiwa bagi pemuda berjubah abu-abu untuk menekan bagian bawah kotak. Dengan satu pukulan, itu cukup untuk mengguncang lawan dengan level yang sama. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, ki pedang hitam menyapu, menghancurkan semua ki pedang yang dipotong Sui, dan itu mendominasi tanpa batas. Dengan Taoismenya saat ini, dia berani bersaing dengan alam transformasi roh ketika dia melakukan upaya penuh, dan sekarang ki pedang hitam hanyalah kekuatan yang terakumulasi dalam jimat, bukan bagaimana mungkin seorang kultivator transformasi spiritual sejati ditempatkan di mata Sui. Saya melihat gas bilah hitam itu, yang dibuka paksa dan runtuh inci demi inci. Bagaimana mungkin? Pria muda berjubah abu-abu berubah warna sepenuhnya dan terkejut. Sebagai pembunuh bayaran teratas di lautan kepahitan, ia telah berhasil membunuh biksu di alam spiritual seperti Muda Oren, dan ditakuti oleh banyak biksu di dunia. Tapi hari ini, terlepas dari segala kemampuannya, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang pemuda di negara bagian Inedia. Bagaimana dia tidak terkejut? Ledakan. Tidak jauh, Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Pria muda berjubah abu-abu tidak punya waktu untuk memikirkannya, sosoknya tiba-tiba meledak ke dalam darah langit,
dan seluruh orang tiba-tiba berubah menjadi ribuan bayangan darah, bergegas ke segala arah. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, seperti adegan ini, berapa kali dia melihatnya di kehidupan sebelumnya. Pembunuh, khususnya, sering menggunakan teknik terlarang yang berhubungan dengan melarikan diri ketika mereka sekarat, dan mencoba untuk bertahan hidup dengan mengorbankan cara dan vitalitas mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Sui bisa membiarkan pihak lain melarikan diri? Sampai jumpa. Lengan baju Sui bergoyang, dan pedang Xuanwu di tangannya menebas ratusan kali dalam sekejap. Ledakan. Jaring langit penuh, jarang tetapi tidak bocor. Serangan Sui juga menunjukkan pesona yang sempurna dan maha kuasa. Kepulan. Satu demi satu, hantu berwarna darah dipenggal dan meledak seperti kertas. Dalam sekejap mata, sosok pemuda berjubah abu-abu itu terpaksa muncul, wajahnya pucat, pupil matanya mengerut, dan wajahnya penuh horor. Tapi sebelum dia bisa menghindar, lebih dari 10 pedang meraung. Pria muda berjubah abu-abu menghela nafas dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar ditanam. Meskipun dia telah membuat segala macam persiapan sebelum pembunuhan itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda di negara bagian ini dia akan jauh lebih kuat dan menakutkan daripada yang dia harapkan. Pada saat ini, pemuda berjubah abu-abu tidak begitu takut dan ragu-ragu, dan ingat setengah botol anggur yang tersisa di toko Yongan di kota Lingku. Firaun, itu lebih murah untukmu. Dentang. Sui menyingkirkan pedang Xuanwu dan mendarat di tanah, mencari peninggalan pemuda berjubah abu-abu, tetapi tidak menemukan apapun yang berharga. Itu benar, ketika seorang pembunuh yang memenuhi syarat melakukan misi, dia tidak akan pernah membawa apapun yang tidak terkait dengan pembunuhan. Sui menggelengkan kepalanya. Pria muda berjubah abu-abu ini hampir tidak bisa disebut pembunuh sungguhan. Berdiri di dunia biasa ini, dengan cara yang baru saja dia gunakan, selama dia mengambil kesempatan yang sempurna untuk mengambil tindakan, dia bahkan mungkin berharap untuk membunuh kultivator transformasi spiritual. Peran seperti itu ditakdirkan menjadi mustahil bagi orang biasa. Mempekerjakan pembunuh seperti itu untuk membunuhnya tidak diragukan lagi membuktikan bahwa majikan harus tahu betul bahwa untuk berurusan dengannya, pembunuh biasa tidak cukup. Siapa yang akan menjadi majikan? Sui memikirkannya dan berbalik. Tidak peduli siapa majikannya, pembunuhan ini pasti tidak dapat dipisahkan dari klan Zuo. Zuo Jia. Suasana di ruang diskusi itu menyedihkan dan membosankan. Zuo Xinghe duduk di kursi, matanya hilang, ekspresinya tidak pasti, dan hatinya menderita, seperti seorang tahanan yang menunggu penghakiman. Tokoh besar dalam keluarga Zuo juga diam. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang. Jika Sui tidak pernah kembali kali ini, semua krisis akan hilang. Tapi begitu Sui kembali hidup-hidup, hal pertama yang tidak beruntung adalah klan Zuo mereka. Wen Xinzhao, Yuan Heng dan kawan-kawan. Saya telah memperhatikan bahwa tokoh-tokoh besar dalam keluarga Zuo tidak terlihat benar, dan mereka tampak sangat cemas dan gugup. Hal ini membuat Wen Xinzhao dan yang lainnya curiga bahwa pembunuhan terhadap Sui ini kemungkinan besar tidak dapat dipisahkan dari klan Zuo. Namun, mereka tidak bertanya sebelum Sui kembali. Zhang Yuntao diam, dia memiliki banyak pengetahuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kejadian hari ini penuh dengan hal-hal aneh dan salah. Sekarang, mari kita lihat apakah Sui bisa hidup kembali. Huo Yunseng, Qian Tianlong dan yang lainnya juga gelisah. Sebelumnya, tukang perahu telah mengambil tindakan untuk membunuh Sui dengan panah tajam yang tak tertandingi di udara. Menurut Zuo Xinghe, kekuatan itu cukup untuk dengan mudah membunuh siapapun di alam pengumpulan bintang. Tetapi pada akhirnya, bukan hanya Sui yang tidak terluka, tetapi dia malah mengejar tukang perahu. Bagaimana Huo Yunseng dan yang lainnya tidak gugup? Tukang perahu adalah pembunuh legendaris Laut Kepahitan. Dia mampu membunuh Muda Oren pada awalnya, tapi sekarang hanya untuk Sui, jadi itu bukan kecelakaan. Huo Yunseng terus menghibur dirinya sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, tokoh besar dalam keluarga Zuo juga menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Patriark, menurut apa yang Anda katakan, pembunuh itu tidak diundang oleh keluarga Zuo kami,
tetapi bagaimanapun juga, dia juga mendapat kerjasama dari keluarga Zuo kami. Jika Sui kembali hidup-hidup, dia ditakdirkan untuk tidak menyerah. Penatua Agung khawatir. Tadi malam, mereka tidak tahu detail Sui, dan mereka tidak berani menganggap Sui sebagai karakter kecil yang tidak berguna. Tapi siapa yang berani sekarang? Jika Nasui mati, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika dia masih hidup, keluarga Zuo kita harus bersiap dengan baik sebelumnya. Apakah itu perang atau damai, Patriark harus memutuskan sesegera mungkin. Seseorang berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kamu takutkan, tidak peduli seberapa ganas dia Sui, di situs Zuojia kami, dia masih berani membunuhnya. Kultivator spiritual yang terkenal, Su Yizhen ingin sepenuhnya merobek wajahnya bersama kami, dan konsekuensinya mungkin tidak. Sesuatu yang bisa dia tanggung. Seseorang berbicara dengan tidak setuju. Saudara laki-laki kedua, dalam populasi ini, bernama Zuo Xingqiong, adalah adik laki-laki dari Patriark Zuo Xinghe. Kultivator alam transformasi roh hebat. Cukup, aku membuat keputusan sendiri. Zuo Xinghe tiba-tiba menyela transmisi suara semua orang, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, air jauh tidak bisa menyelamatkan di dekat api, kali ini jika Sui kembali hidup-hidup, kita. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah untuk sementara waktu, dan dia tampak berjuang keras di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, kami. Akui itu. Semua tokoh besar dalam keluarga Zuo tercengang, terdiam, dan rasa malu yang tak terkatakan memenuhi hati mereka. Saudara Sui kembali. Pada saat ini, King Ya bersorak. Kembali. Zuo Xinghe dan anggota keluarga Zuo lainnya terkejut di hati mereka, wajah mereka sangat berubah, dan hasil terburuk akhirnya muncul. Sui, kembali hidup-hidup. Huo Yunseng, Qian Tianlong, dan Sun Feng merasa seperti disambar petir, tangan dan kaki mereka terasa dingin, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua mata melihat keluar aula. Dalam satu langkah, mereka sampai di depan aula utama. Itu Sui. Penonton terdiam dan Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.